siapa ini? Aku bukan musuh. Aku datang dengan damai. Keluarlah. Kita bicara baik-baik. Nyai, tunggu. Nyai, keluarlah. Ada yang ingin kutanyakan pada Nyai. Apakah aku tadi bermimpi? Kakang, rasanya aku ingin selalu berdua dengan Kakang. Saya juga, Rindi. Bagaimana kalau kita selalu bersama-sama? Aku sangat senang sekali, Kakang. Tapi sayang, aku tidak bisa. Kenapa? Kakek pasti marah. Beliau sekaligus guruku. Beliau tak akan membiarkan aku bebas sebelum aku dinyatakan tamat dari perguruan. Kakekmu benar. Belajar sesuatu tidak boleh setengah-setengah. Harus sampai tamat. Kakang, perguruanku baru saja mengangkat murid dari bangsa manusia. Oh ya? Lantas apakah dia akan hidup terus di alam bangsamu? Tentu tidak. Dia nanti akan dikembalikan ke alam manusia. Sekarang dia sedang diajari kakek bagaimana cara menyingkap dan menutup tabir gaib. Sehingga nanti dia bisa berhubungan dengan bangsaku. Kakang ada pesan? Pesan? Untuk siapa? Ya, tentu saja untuk murid baru yang sebangsa dengan Kakang itu. Sebab aku sudah mengatakan padanya bahwa aku mempunyai kekasih dari bangsa manusia. Aku ingin memberinya hadiah kenang-kenangan dari Kakang. Malapetaka. Ini tidak boleh terjadi. Menyalahi kodrat. Bagaimana kalau Kakang hadiahi dia sebuah nama? Nama? Bukankah dia sudah mempunyai nama? Nama untuk di lingkungan kami belum. Sebutlah sebuah nama yang bagus untuknya, Kakang. Baiklah. Bagaimana kalau dia saya beri nama Sekar Mayang? Sekar Mayang? Ah, bagus sekali. Pasti dia akan senang, Kakang. Ada apa, Panglima? Bolehkah aku bicara empat mata, Pangeran? Baiklah. Ada apa? Maaf, Pangeran. Aku hanya mengingatkan. Silakan. Aku semakin melihat kedekatan Pangeran dengan Rindi Andika. Apakah Pangeran mencintainya? Saya rasa dugaan Pangeran benar. Jangan pura-pura, Pangeran. Iya atau tidak? Iya. Apakah tidak menyalahi kodrat? Pangeran diciptakan sebagai bangsa manusia. Jodoh Pangeran sudah diciptakan sendiri, yaitu bangsa manusia juga. Wanita kami untuk bangsa kami, bangsa jin. Janganlah melanggar tatanan yang telah ditetapkan dari langit. Apakah tidak boleh? Bukan boleh atau tidak. Tapi sepanjang sejarah nabi-nabi, belum ada contoh manusia beristrikan jin. Manakala ada, bukan berarti itu boleh. Yakinlah, Pangeran, sesuatu yang melanggar fitrah, yang melanggar garis ketentuan, pasti akan ada akibatnya. Maaf, Pangeran, kita lanjutkan nanti. Kurang ajar. Panglima Kumbang tidak mau pembicaraan aku dengarkan. Selamat datang, Gusti Ratu. Ada apa kau memanggilku Lampir? Hamba mohon petunjuk, Gusti Ratu. Tentang apa? Kalagondang. Sekarang Kalagondang mempunyai kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelumnya berkali-kali dia hamba kalahkan. Mohon petunjuk. Kenapa dia bisa begitu? Dia telah melakukan tapa brata selama 3 tahun di gua. Yang oleh orang-orang disebut Gua Kiskendar. Senjata apa yang dia peroleh, Gusti? Tongkat Durgati Buana dan Lopian Benggala. Lopian Benggala. Kalau begitu Paso Benggala aku punya saingan yang lebih hebat lagi, Gusti. Sekarang akulah manusia yang paling sakti di seluruh jagat ini, Lampir. Aku Kalagondang. Sebentar lagi dunia ada dalam genggamanku, Lampir. Di mana letak kelemahannya, Gusti? Ubun-ubun kepala. Senjata apa yang bisa menewaskannya? Tidak ada senjata yang bisa menewaskannya. Kecuali cemeti sakti amal rasuli. Hah? Cemeti sakti amal rasuli? Kurang ajar. Kenapa sekarang baru aku mengerti? Ada cemeti sakti yang bisa membinasakan aku. Siapa yang memilikinya? Kenapa aku tidak bertanya saja pada lebihan saktiku?
Lupian Benggala Sakti. Tunjukkan orang yang memiliki cemeti amal rasuli. Aha, aku kenal lelaki itu. Datuk Panglima Kumbang Siluman Harimau. Iya, dan gadis cantik itu pasti anaknya si Bayau dari Istana Atas Angin. Jadi yang memiliki cemeti amal rasuli itu pasti lelaki yang tidak aku kenal. Siapa namanya? Kakang Sembara! Kakang Sembara! Tunggu! Nah, sekarang aku tahu namanya. Sembara, Bara. Sudahlah Lampir, apalagi yang ingin kau cari? Bagi yang mau berpikir, kesaktian tidak ada artinya. Kesaktian hanya sebuah tipu daya, hanya sebuah goda. Jangan ikuti hawa nafsumu, kau akan binasa. Tidak, Gusti Ratu. Aku harus mengalahkan Kalagonda. Dia telah menghina aku. Berilah aku petunjuk untuk mengalahkannya. Baiklah kalau itu kemauanmu. Petunjukku ada dalam sebuah teka-teki. Kejarlah lari matahari, berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi, menunduk dan menangislah. Tebaklah Lampir, jika kau bisa memecahkannya, kau akan menjadi orang paling sakti, bahagia, dan akan mendapat kemenangan di atas bumi ini. Kejarlah lari matahari, berhenti dan tersungkurlah. Tataplah bulan menjelang pagi, menunduk dan menangislah. Apa artinya semua ini? Matahari, bulan. Mohon melapor dari Regu Kalong Hitam. Katakan. Pasukan dari Kademangan Losari sedang bergerak menuju Cirebon. Ada berapa kekuatan? 200 orang. Gabungan dari rakyat, santri-santri, yang sudah dilatih olah keprajuritan. Pendekar sakti berapa orang? Yang nampak hanya 3. Kiai Gojali dari Dusun Lawetan, Kiai Manan dari Losari Wetan, dan Ki Demang Karmasudira sendiri. Ada berapa pucuk senjata api? Tidak nampak satupun, Kanjeng. Bagaimana menurut pendapat Andika? Harus dihancurkan, Kanjeng. Jangan beri mereka kesempatan untuk bergabung dengan pasukan kesepuhan. Izinkan aku memimpin pasukan, Kanjeng. Biar aku yang menggempur prajurit Losari itu. Nyai perlu istirahat agak lama. Aku yakin Nyai terkena luka dalam. Tapi aku... Jangan dipaksakan, Mayang. Kau memang terluka dalam. Kita semua terkena Margopati. Tidak bisa dipungkiri. Tapi penggempuran itu harus ada yang memimpin. Kanjeng Dalam Tumenggung Adipati Sukatma sendiri bisa memimpin. Kita bisa bantu dari belakang. Tepat. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk menggempur para dari Losari itu. Kita cegat mereka di jalan. Lalu kita hancurkan mereka.
Sudah sampai di mana? Lama benar munculnya. Sabar. Aku kira mereka tidak jauh. Tanganku sudah gatal ingin merobek di demang. Bersiap. Mereka sudah mendekati kita. Ada Pak Kiai? Aku mendapat firasat. Apakah Kiai bisa merasakannya? Ya, aku pun merasakan. Sejak mendengar suara burung, tiba-tiba saja berhenti sampai di sini. Hati-hati, bahaya sedang mengancam kita. Kurang ajar. Rupanya mereka tahu kalau sudah kita kepung. Jangan buang waktu, Kanjeng. Cepat serang mereka. Benar, Kanjeng. Jangan biarkan mereka lepas dari garis kepungan kita. Serbu! Serbu! Wah, pasti si Barong mencium rusa atau babi hutan di sekitar sini. Iya, tapi kok belum juga kelihatan. Aduh, kenapa sesama bangsa saling bunuh? Jangan ngomong melulu. Hah? Ada yang masih hidup, Kun? Apa kataku? Pasti ada yang bisa kita tolong. Suaranya seperti datang dari sana. Kita cari. Aneh. Tadi aku yakin benar ada suara yang minta tolong. Benar kan?
Iya, sepertinya suara wanita. Ah, tidak mungkin. Mana ada wanita di sini? Mungkin suara seorang prajurit yang masih muda belia. Tolong! Suaranya dari sana, Kun. Benar. Ayo kita cari. Aku di sini. Tolong! Wanita, Kun. Tolong! Pegang kuat-kuat, Nyai. Nanti akan kami tarik. Aku sudah tidak kuat. Ikat di tubuh Nyai. Bisa kan? Yang kencang, Nyai. Supaya tidak lepas waktu ditarik. Aku tidak bisa. Hati-hati, Min. Biar saya yang ngikat, Nyai. Min, kalau sudah bilang ya. Sudah, Kun. Tarik. Apa yang sudah terjadi, Nyai? Kami lihat banyak prajurit dan orang-orang yang mati. Pertempuran. Siapa yang bertempur? Aku tidak tahu. Aku hanya kebetulan lewat. Sebetulnya aku ingin bersembunyi, menghindari pertempuran itu. Tapi aku terperosok ke dalam lubang. Nyai bisa berjalan? Sakit untuk berdiri. Mungkin karena terjatuh. Kita pulang saja, Kun. Biar Nyai ini aku yang bawa. Oh ya, siapa nama Nyai? Ratih. Saya Wagimin, dan ini Sadikun. Nyai dari mana? Kedung Wedus. Di mana ya? Baru dengar. Pedukuhan yang jauh dari sini. Tolonglah aku. Bawa aku ke rumah Andika. Baik, baik. Dengan senang hati. Saya bantu Nyai. Suami kamu pasti tidak ada di rumah. Hendra lagi cari kerja. Bohong. Dia kawin lagi. Apa? Hendra kawin lagi. Kalau kita pernah menikah. Teka-teki. Apa yang dimaksud dengan kejarlah lari matahari? Apakah aku harus mengejar matahari? Berhenti dan tersungkurlah. Untuk apa aku harus mengejar kemudian berhenti dan menyungkur? Tersungkur pada siapa? Pada apa? Baru kali ini Gusti Ratu Roro Kidul memberikan pekerjaan yang sulit. Memecahkan teka-teki yang tidak aku mengerti artinya. Tataplah bulan menjelang pagi. Untuk apa mesti ditatap? Apa hubungannya bulan menjelang pagi dengan kesaktian yang dimiliki Kalagondang? Ada-ada saja. Menunduk dan menangislah. Menunduk dan menangisi siapa? Apakah aku harus menangis dan menunduk pada Kalagondang? Lebih baik aku mati daripada aku menangis dan menunduk pada Kalagondang. Dan lagi mana bisa aku menangis? Aku sudah tidak punya air mata. Pangeran. Ada apa, Panglima? Tak usah memikirkan kepergian Rindi Antika, Pangeran. Tapi sulit, Panglima. Rupanya saya benar-benar mencintai Rindi Antika. Aku tidak ingin Pangeran terkena akibat karena melanggar kodrat. Lebih baik Pangeran memusatkan pikiran bagaimana cara memasuki istana siluman serigala itu untuk menyelamatkan Omen. Benar. Memang itu lebih baik.
Kenapa aku tidak manfaatkan pemuda sakti itu? Dia harus aku hadapkan dengan Kalagondang. Aku harus tahu. Aku harus memperdayakan Sembara. Dialah yang akan mengejar dan membunuh Kalagondang. Ayo Sembara, kejar Kalagondang. Assalamualaikum, Guru. Guru Kiai Jabat, apakah Guru mendengar suaraku? Guru? Guru? Kiai Jabat? Ya, aku mendengar suaramu dengan jelas. Kaukah itu Sembara? Benar, Guru. Ada apa? Murid Guru sedang berhadapan dengan Kalagondang. Dia berlindung dalam istana siluman serigala yang sulit saya tembus. Mohon petunjuk bagaimana cara memasukinya, Guru. Bukankah iblis dari bangsa jin telah diperintahkan bersujud kepada Adam, bangsa manusia? Manusia lebih tinggi derajatnya dibanding... Ini kan Dedes, ini kan Arok naksir kan Dedes, tapi kan Dedes sudah menikah dengan... Bacalah ayat-ayat Matsurat yang dapat menimbulkan hawa panas di alam jin. Kau bisa menghadapinya dengan Hizib Nasri. Gabungkan dengan zikir amal rasuli. Terima kasih, Guru. Mohon doa restu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepaskan aku! Tolong aku, Kakak! Tolong aku, Kakak Sembara! Farida! 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 Tolong Kakak Sembara! Tolong aku, Kakak Sembara! Farida! Kalagondang, berhenti kau! Farida! Tolong aku, Kakak! Tolong! Tolong aku, Kakak Sembara! Lepaskan! Berhenti kau, Kalagondang! Hadapi aku Sembara! Licik! Mak Lampir mau mengorbankan anak ingusan itu untuk mati di tanganku. Baik, Pak Lampir. Bocah ini harus aku lenyapkan lebih dahulu. Kalau tidak, bocah yang nekat ini akan menjadi batu sandungan bagiku. Baca ayat-ayat Matsurat. Niscaya mereka tidak akan tahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Guru, hari yang kita nanti-nantikan untuk mengadakan upacara Kala Chandra telah tiba. Apa yang harus kami persiapkan? Kipas lebih keras. Apa yang perlu kami persiapkan untuk melaksanakan upacara itu, Guru? Akulah guru kalian semua. Aku akan menjadi orang yang paling sakti di permukaan bumi ini. Aku akan menjadi raja di raja yang akan disembah oleh para kaula. Dan kerajaan ini akan aku jadikan raja bawahanku yang kusayang dan kumanja. Tapi aneh, Guru. Hari ini tidak seperti biasanya. Udara panas sekali. Ada apa ini? Aku lihat dulu. Bawa kemari kaca lupianku. Kurang ajar. Pantas udara seperti terbakar. Apa yang terjadi, Guru? Seorang pemuda ingusan tidak mampu memasuki istana ini. Tapi dia kirim asma langit kemari. Kita tangkis lagi, Guru. Benar. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal.
Senjata makan tuan. Ayo, hantam lagi anak muda. Kau jagoku sekarang. Anak ingusan mau sok jago. Biar kami saja yang menghadapinya, Guru. Benar, Guru. Tidak pantas jika Guru yang menghadapinya. Biar kami saja yang bereskan. Izinkan kami menghadapinya, Guru. Baik, tangkap dia dan seret kemari. Hei manusia, sebutkan namamu. Kurang ajar. Cepat tangkap dia dan seret ke istana. Gondang, keluar dari sarangmu. Keluarlah, agar aku bisa mengobrak-abrik sarangmu dan merebut bocah Pancawala itu. Hei anak muda, aku tahu kau sakti Mandraguna. Apa maksudmu datang kemari? Hah? Aku tidak ingin ada pertumpahan darah di sini. Aku juga. Sekarang pergilah. Tidak. Kembalikan dulu orang-orang tak berdosa yang telah kau culik. Hah? Aku keberatan. Berarti aku harus merebutnya secara paksa. Jangan salahkan aku jika jatuh korban di sini. Besar omong juga kau anak muda. Kalaupun jatuh korban, itu pasti kau. Hah? Karena kau yang akan mati di tanganku. Hei, siapa kamu? Malampir. Kurang ajar. Kejar si lampir. Dia mencuri korban Puja Saji. Atau Farida. Omen yang dibawa pangeran. Berarti Farida masih berada di dalam? Tidak ada. Gondang membawa Farida masuk ke dalam. Pangeran tertipu. Yang pangeran lihat itu sebenarnya bukan Kalagondang, melainkan mak lampir yang menyamar sebagai Kalagondang. Maksudnya? Agar pangeran mau menghadapi Kalagondang.
dan tipu dayanya berhasil. Dia bisa merebut Omen kembali di saat istana kosong karena ditinggal menghadapi pangeran. Kurang ajar. Cepat kejar, jangan sampai kita kehilangan jejak. Ternyata aku lebih pintar dibanding kau, Kalagonda. Ditemukan tumor di kedua bola matamu. Kemana larinya, Guru? Kejar ke sana. Itu dia. Cegat dia dari sana. Aku akan kehilangan Mak Lampir kalau aku mengambil arah yang salah. Pasti Mak Lampir akan membiarkan aku mengejar angin kosong. Tapi kenapa dia tidak muncul? Dan sepertinya sengaja akan dikejar. Pasti ini akal liciknya Mak Lampir untuk mengalihkan perhatianku. Akan aku periksa kepala kawan itu. Jadi juga kau Kalagonda. Aku bukan anak kecil lagi, Lampir. Mana anak pencawala itu? Enak saja mengaku aku. Kau yang telah merampasnya dari aku. Kau malu. Mana? Ayo, cepat berikan. Jangan sampai habis kesabaranku, Lampir. Kau kira aku takut kepadamu, Kalagonda? Sekarang kita sudah berhadapan. Ayo kita buktikan siapa di antara kita yang paling sakti. Jangan mimpi, Lampir. Akulah calon penguasa jagat ini. Omong kosong. Kau hanya bisa membual. Baik, aku buktikan. Kau tidak akan bisa menyentuhku, Lampir. Sekarang akan kubuktikan kesaktianku. Ayo hidup lagi, Lampir. Ayo hidup lagi. Kau menguasai Aji Rawarontek dan Pancasona. Mana Pancasonamu? Mana? Tunjukkan, ayo. Tongkat. Jadi selama ini kita berkelahi hanya dengan tongkat. Kurang aja. Kita ditipu mentah-mentah. Sedang apa kalian? Habis bertempur dengan Mak Lampir, Guru. Si Lampir sudah aku bunuh. Kalian semua telah ditipu. Benar, Guru. Dia merubah tongkat menyerupai dirinya. Aku tidak seperti kalian. Dia sudah hancur berkeping-keping, terkena ajian dasa birawaku. Luar biasa. Kesaktian Guru memang sangat membanggakan. Apakah anak Pancawala itu sudah direbut kembali? Itulah
Aku tidak tahu si lampir menyembunyikannya. Ayo kita cari. Kita tanya dulu kepada kaca lobian saktiku. Ayo. Kakang Jatmiko? Kalau masih sakit, jangan bangun. Kamu? Sania, Bibi. Cari selama ini Mayang Sari. Ketenaran sebagai pendekar pilih tanding. Nama yang harum. Pendekar kaya raya yang sanggup menundukkan sekian lelaki perkasa. Apa tujuan hidupmu? Ingat, setiap orang betapapun kuatnya akan dikalahkan oleh usia. Kau seorang wanita, ingatlah kodratmu. Anak Andika cerdas sekali. Mana ibunya? Pergi. Sudah lama sekali ibu pergi. Entah kemana. Sampai sekarang belum pulang. Sania, langsung mandi ya. Sudah Bapak timbahkan air tadi. Tadi aku minta obat pada Kiai yang ada di batok kelapa itu. Minumlah. Semoga ada manfaatnya. Pitaloka. Iya, Bu. Ri, kamu harus cepatnya minum obat. Dan ingat, jangan banyak bergerak dulu. Berbaringlah. Kamu harus lebih banyak istirahat, ya? Minum obat supaya kamu cepat sembuh, ya?
Kurang ajar. Kita harus dapat menangkap Adipati Sukatma. Hidup atau mati. Kenapa? Pasukan Losari yang hendak bergabung dengan pasukan dari Cirebon dihancurkan oleh pasukan Adipati Sukatma. Berarti Kalawika terlibat. Benar. Mbok menangis. Mbok bahagia karena kamu mau mengakui Mbok sebagai ibu Prihatini. Hapuslah, Mbok. Malu nanti dilihat Kakang Jatmiko. Nak Prihatini. Bapak mau kan jadi ayah Prihatini? Mau Nak Prihatini? Mau sekali. Iya, mau sekali. Nanti Bapak dengan si Mbok mengiringi Prihatini nikah dengan Kakang Jatmiko ya? Iya, mau sekali. Nak Jatmiko ingin bicara denganmu di luar. Iya. Apa maksudnya ini? Bukankah aku memang bapaknya? Ingat pesan Lindu Aji, Pak. Dalam ingatan Pitaloka kita ini orang asing. Dia sendiri menamakan dirinya Prihatini. Maka apapun katanya, kita iakan saja. Kakang Jatmiko mencariku. Iya. Ada sesuatu yang ingin ku sampaikan kepadamu. Iya? Bagaimana menurut kamu tentang Mataram? Harus kita bela. Iya. Sekarang ini, Mataram sedang mencari para pemuda kesatria untuk mengusir kompeni yang kafir itu, bukan? Benar. Kakang merasa terpanggil. Kalau begitu, mari kita berangkat sama-sama. Kamu senang tinggal di sini? Senang sekali. Mbok Sekartaji sangat sayang padaku. Bahkan dia mau memberikan rumah ini kalau kita menikah nanti, Kakang. Dia seperti ibuku sendiri. Iya, karena itulah Mbok Sekartaji sangat sayang kepadamu. Aku kasihan kepadanya. Kalau kamu tinggalkan dia pergi. Kenapa, Kakang? Karena di rumah ini tidak ada siapapun yang menjaga dan memperhatikan mereka berdua. Hanya kamulah yang telah mereka anggap sebagai anaknya. Nak Jatmiko. Iya, Pak. Bapak dengar Nak Jatmiko mau pergi meninggalkan kami. Benar itu, Kang? Benar. Kami ingin menjawab panggilan kerajaan. Warta terakhir yang kami terima, pasukan Adipati Sukatma yang berpihak kepada kompeni itu telah menghancurkan pasukan dari Losari yang sedang bertolak ke Cirebon. Kami ingin mencegat pasukan pengkhianat itu sebelum mereka sempat menghancurkan pasukan dari Tegal, Pak. Aku ikut. Kapan kita berangkat, Kakang? Nak Prihatini tidak pergi juga. Apakah Nak Prihatini tidak kasihan pada kami? Rasanya lebih baik kami mati daripada berpisah dengan Nak Pri. Loh, kenapa, Pak? Nak Pri tahu. Istriku sangat mencintai Nak Pri. Nak Pri sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Kalau tiba-tiba Nak Pri tinggalkan, istriku bisa jatuh sakit. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Apakah Nak Pri belum pernah dengar? Ada orang sakit yang mati mendadak. Jadi, Mbok... Ya, begitulah istriku. Dia sedang sakit parah. Ia pasti tidak akan sanggup jika harus berpisah dengan Nak Pri. Kalau Nak Pri tega meninggalkan kami, bunuh saja kami sekarang. Kami berdua. Bunuh sajalah aku, Nak Jatmiko. Daripada menderita karena ditinggal Nak Pri. Ada apa, Pak? Prihatini ingin meninggalkan kita, Bu. Saya bilang, daripada saya menderita karena harus kehilangan anak saya lagi, lebih baik saya mati. Bunuhlah saya, Nak Jatmiko. Bunuhlah kami, Nak Jatmiko. Tak ada gunanya lagi kami hidup jika tak ada siapapun yang menyayangi kami. Cepatlah, Nak. Bunuhlah ibu. Jangan ragu-ragu. Ibu tak akan sanggup berpisah dengan Prihatini, anak ibu. Ayolah, Nak. Bunuhlah ibu. Suami kamu pasti tidak ada di rumah. Hatiku merasa gembira terus. Ada firasat apa ya? Orang bilang mau nangis, Neng. Nangis? Kenapa? Nggak tahu. Yang benar, semua rasa gembira itu datangnya dari Allah, Neng.
Kalau sedih, Pak? Dari kita sendiri. Kadang-kadang rasa gembira merupakan firasat yang baik. Adipati Sukatma mempunyai hubungan baik dengan Adipati Jaruju. Aku sangsi dengan kesetiaan Adipati Jaruju itu. Baiklah. Jika itu permintaan kalian. Memang, daripada kalian menderita, lebih baik kalian mati saja. Tidak. Mereka sangat sayang pada Prihatini. Mereka sudah seperti orang Prihatini sendiri. Jangan, Kakang. Jangan bunuh mereka. Tapi, Bapak dan Ibu Sulanjana lebih senang mati daripada... Tidak. Baik, aku tidak akan ikut. Tapi sekembalinya Kakang dari berperang, Kakang harus kembali lagi ke sini. Aku tidak akan mengkhianatimu, Prihatini. Dimanapun kamu berada, disitulah tempat aku kembali. Kakang, senang sekali aku mendengarnya. Ibu senang kau tak jadi pergi, Prihatini. Ibu merasa semangat ibu hidup kembali. Bapak juga. Mandakini pulang. Siapa itu, Pak? Sinden terkenal. Sudah 6 bulan dia tinggal di sini. Sebulan yang lalu, dia dan ayahnya dibawa dalang Noroyono untuk manggung di Garut dan di Ciamis. Mari ibu kenalkan. Aduh, lama sekali. Sampai ibu merasa kangen. Tanggapannya banyak, Bu. Selesai yang satu, ada permintaan yang lain. Alhamdulillah. Sedang banyak rezeki. Sini, Nak. Mandakini, kenakan, ini anak ibu. Oh, ini yang bernama Pitaloka. Oh, bukan. Ini Prihatini. Loh, bukannya anak ibu bernama Pitaloka? Apa ada yang lain? Ini anak kami yang dibawa malaikat dari langit. Namanya Prihatini. Panggilannya Pri. Ayo, kenalkan. Prihatini, Mandakini. Dan ini Jatmiko. Jatmiko. Mandakini, calon suami saya. Kakang Aji. Mandakini. Kakang Aji. Betapa rindunya aku padamu, Kakang. Kakang juga rindu Mandakini. Benar Kakang Aji rindu pada Mandakini? Siapa yang tidak rindu pada adik yang secantik kamu, Mandakini? Bagaimana kabarnya, Nak Aji? Alhamdulillah, berkat doa Bapak. Kenalkan, ini adik angkatku Mandakini, yang suaranya dapat menghanyutkan orang banyak. Sentaro. Aku ditipu mentah-mentah. Siapa yang berani menipu guru? Sekarang Mak Lampir hidup lagi gara-gara kamu tidak becus menangkap samarannya. Apa hubungannya, Guru? Samarannya yang telah menghidupkan Mak Lampir asli, tahu? Masuk ke dalam. Perlihatkan padaku. Pada kondang. Kurang ajar kalau kondang. Dia masih saja mencari. Aku harus menyiapkan mereka satu persatu. Berada di mana Mak Lampir, Guru? Di goa. Aku tahu di mana tempat persembunyiannya. Kurang ajar kau Lampir. Awas kau, tunggu pembalasan.
muridku. Kau sakti, tapi kau juga kalah gondang. Sekarang kau rasakan pembalasanku. Licik, pengecut. Ditemukan tumor di kedua bola matamu. Laris dagangannya, Kang? Iya. Ada yang borong. Akang tahu siapa dia? Kalau tidak tahu sih kebangetan. Dia kan dukun terkenal di sini. Mau ada upacara ya? Biasanya begitu. Puja mantra? Mungkin. Kalau tidak, mungkin puja saji. Puja saji? Jangan-jangan si Omen. Aku di sini, Bongko. Guru, Mana pesanan? ada guru. Ini aku bawa. Coba guru periksa. Barangkali ada yang kurang. Bagus. Semuanya memenuhi syarat untuk puja saji nyawa. Boleh aku pulang, guru? Tidak. Kau harus bantu aku mengadakan upacara puja saji nyawa. Kau harus saksikan dan lihat sendiri bagaimana aku menjadi ratu ilmu hitam yang sakti mandraguna di atas muka bumi ini. Tidak salah dugaanku. Mak Lampir dan si Bongko akan mengadakan puja saji. Ayo. Semlek ini. Kemana larinya pembuat?